Menurut McKinney, ada tadi disebutkan harus dibuat eksplisit pokok-pokok dari penelitian pengembangannya. Menurut McKinney, ada 3 pokok yang membentuk sebuah penelitian perancangan, khususnya dalam contohnya adalah kurikulum, dalam ranah kurikulum. Ketiga hal tersebut adalah rigor. Rigor itu artinya cermat atau teliti atau tepat. Di sini disebutkan rigor. For design research to be able to result in valid and reliable design principles, the research has to meet rigorous standards and apply the guiding principles for scientific research as mentioned by Severson and Todd. Agar penelitian rancangan mampu menghasilkan kaidah-kaidah rancangan yang sahih dan terandalkan, maka penelitian rancangan itu has to meet rigorous standard, harus memenuhi standar yang cermat, and apply dan menerapkan the guiding principle, kaidah-kaidah yang memandu, kaidah-kaidah panduan for scientific research untuk penelitian ilmiah sebagaimana dijelaskan atau disebutkan oleh Severson dan Tom. Jadi ada standar yang berhubungan dengan ketermatan, kecermatan, ketelitian, dan ketepatan. Much literature is available to guide research in natural setting. Banyak pustaka dapat diperoleh to guide research untuk memandu penelitian in natural setting dalam latar alamiah that offers yang menawarkan support to issue, dukungan yang berkenaan dengan persoalan-persoalan seperti validitas internal dan eksternal, reliabilitas, dan pemanfaatan penelitian. Jadi ada beberapa ini. Yang pertama adalah validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas penelitian, dan pemanfaatan penelitian. Jadi kata kuncinya ada 3: validitas, reliabilitas, dan utilizations atau pemanfaatan penelitian. Itu. Yang kedua, pokok yang kedua yang dianggap penting tadi adalah relevansi. Design research aims to be relevant for educational practice and policy. Penelitian rancangan bertujuan supaya relevan dengan praktek atau kebijakan pendidikan. Unnecessary conditions, kondisi yang perlu, jadi syarat. For this, kondisi yang perlu untuk hal itu, yaitu agar relevan tadi itu, is that the research group, bahwa kelompok penelitian must have a good working knowledge, harus memiliki memiliki pengetahuan kerja yang bagus of the target setting, dari target yang telah ditetapkan, and be informed by research, dan memiliki wawasan dengan penelitian and development serta kegiatan pengembangan taking place in natural setting, yang berlangsung di setting alamiah atau yang disebut dengan test beds. Di sini saya harus kemukakan seorang peneliti itu, seorang pengembang itu harus memiliki pengetahuan yang cukup, harus belajar banyak sebelum membuat pengembangan. Itu teorinya harus kuat, temuan-temuan penelitian yang mendukung harus ada. Demikian juga penelitian yang mengenai proses perancangan juga dimiliki. Dan yang terakhir tentu adalah kecakapan untuk mengevaluasi dan merevisi produk yang dikembangkan. Itulah relevansi. Jangan sampai kita membuat penelitian pengembangan katanya baru, ternyata itu justru sudah lama pernah dilakukan orang. Namanya bukan pengembangan, hanya mengulangi yang lama-lama.
Yang ketiga adalah collaboration. Sebetulnya di depan sudah disebutkan bahwa penelitian pengembangan itu adalah collaboration between researchers and practitioners. Penelitian pengembangan itu sebetulnya adalah kolaborasi antara peneliti dengan praktisi. Di sini disebutkan, for design research to be relevant for educational practice, agar penelitian rancangan relevan dengan praktek pendidikan, the design and development activities, maka kegiatan perancangan dan pengembangan must be conducted, harus dilaksanakan in collaboration with, dengan bekerja sama, and not just for professional, bukan hanya untuk para profesional, from educational practice. Intinya harus bekerja sama antara developer dengan user, antara researcher dengan practitioner atau praktisi.